Halo Dokter Novan, selamat malam. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Udah makan? Udah, alhamdulillah. Ah, iya. Makasih ya dok, udah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami, tentunya untuk mengedukasi masyarakat seputar kesehatan. Ya, Sebelumnya kita sapa beberapa viewer dulu ya dok sebelum mulai. ya, silakan. Halo Iyam. Tuh, halo malam dokterku katanya. Halo Lulu, selamat bergabung. Pasti udah join, terus pantengin kami ya. Tentunya pembahasan kami menarik, menambah wawasan, dan bermanfaat. Halo Moza. Oke, perkenalkan nama saya Erin. Malam ini kita akan membahas topik mengenai lebih memahami seberapa perlunya USG feto maternal bersama Dr. Novan. Pastinya kan ya dok masih aja ada yang belum tahu pentingnya USG ya, atau kapan sih harus USG? Nah, kita bakal bahas ya. Sebelum ke pertanyaan dok, saya ingin tahu kasus kehamilan apa ya dok yang sedang banyak dokter tangani nih saat ini? Saat ini yang lagi banyak ditangani ya kehamilan-kehamilan yang bermasalah. Jadi sekarang ini yang lagi saya tangani itu kehamilan dengan preeklamsia berat yang mengakibatkan bayinya pertumbuhannya terganggu. Jadi Terlambat gitu. ya, bayinya lebih kecil dibandingkan seharusnya, lebih kecil dibandingkan usia kehamilannya, jadi tidak mendapatkan nutrisi yang baik, tidak mendapatkan oksigen yang baik, jadinya harus dilahirkan lebih cepat. Iya sih, Oh, dan prematur gitu ya dok ya? dengan ketuban pecah dini di usia kehamilan kurang dari 27 minggu ya. Begitu dok. Oke, tanpa membuang waktu lama lagi, langsung kita tanya dokter ya. Ya, Dok, ada berapa jenis sih USG untuk kehamilan itu dok? sebenarnya kalau USG untuk kehamilan itu eh, nggak ada sebenarnya. Saya ingin meluruskan, sebenarnya nggak ada tuh istilah namanya USG feto maternal. Feto maternal itu adalah cabang dari ilmu kebidanan yang menangani untuk kasus-kasus kehamilan yang bermasalah. Bermasalahnya itu baik dari sisi ibu maupun sisi janin. Jadi kalau dari sisi janin, misalnya janinnya dengan pertumbuhan janin terhambat tadi yang saya bilang, atau janinnya ada cacat bawaan, ada kelainan. Nah, kalau dari sisi ibunya, mungkin ibunya ada penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes mellitus atau hipertensi, preeklamsia, ya seperti itu. Nah, tapi seringkali salah kaprah yang disebut dengan USG yang detail itu namanya USG feto maternal. Kenapa? Karena biasanya yang melakukan adalah dokter-dokter spesialis obstetri ginekologi yang subspesialis feto maternal. Makanya namanya USG feto maternal gitu. Nah, kalau USG obstetri sendiri ada beberapa perbedaan ya. Maksudnya ada beberapa jenis, ada beberapa jenis. Yang pertama, kalau dari approach-nya bisa dengan USG dari transabdominal atau transvaginal, itu satu. Terus kalau dari usia kehamilannya bisa dari USG trimester 1, USG trimester 2, USG trimester 3 gitu. Nah, kalau yang dilakukan oleh dokter subspesialis feto maternal, biasanya kita kan ingin mengetahui ini kehamilan ini arahnya akan kemana, akankah menjadi kehamilan yang normal-normal saja atau kehamilan yang resiko tinggi yang perlu perhatian khusus. Makanya kita biasanya melakukan USG screening itu 2 kali. Jadi yang pertama pada trimester pertama, pada usia kehamilan 11 minggu sampai 13 minggu plus 6 hari. Itu gunanya untuk screening ke arah kemungkinan kelainan genetik yang dialami oleh janin. Dan yang kedua itu kita melakukan screening pada usia kehamilan 22 sampai 24 minggu atau 20 sampai 24 minggu lah. Itu gunanya untuk menilai secara detail struktur anatomi janin.
Jadi kita lihat kelengkapan organ-organnya. Ini disebut dengan detail scan. Nah, kita lihat kelengkapan organ-organ janin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana profil wajahnya, bentuk wajahnya, lensa matanya, adakah cacat bawaan bibir sumbing, terus mengarah ke bawah, kalau kita lihat jantungnya, paru-parunya, kemudian saluran pencernaan, saluran kencing, semuanya kita lihat. Sampai ke jari-jarinya. Oh, begitu dok. Jadi USG fetomaternal itu hanya cabang dari fetomaternal adalah cabang dari ilmu obstetri, ilmu kebidanan. Nah, ya. Terus ada lagi yang sering salah kaprah yang mengartikan kalau USG fetomaternal itu selalu menggunakan USG 4 dimensi kan. Saya sering dapat rujukan, dok saya mau USG 4 dimensi. 4 dimensi. Padahal saya mengerti yang dimaksud dengan pasien dengan USG 4D itu adalah dia mau melihat kelengkapan organ-organ janinnya atau USG detail scan gitu, bukan USG 4D. USG detail scan itu tidak serta-merta harus menggunakan USG 4D karena untuk menilai kelengkapan organ-organ janin dengan dua dimensi pun bisa. Bisa. Jadi nggak harus fetomaternal ya. Iya. Hanya kalau pingin lengkap, ya boleh-boleh aja gitu. Boleh dan tidak harus. Selain di trimester awal, perlu lagi nggak dok? Iya, tadi yang trimester kedua, ketiga itu kita lakukan di usia kehamilan mulai 20 minggu untuk menilai organ-organ janin itu. Nah, kalau sesudah di trimester ketiga, kalau masih diperlukan, misalnya dokter yang penanggung jawab pasien ini menilai ini kok janinnya pertumbuhannya nggak seharusnya ya, nggak mencapai targetnya, jadi kecil atau terlalu besar atau ada masalah ketubannya kok banyak banget. Nah, bisa dikonsulkan lagi ke dokter fetomaternal, ke konsultan fetomaternal untuk dilakukan penilaian ada masalah apa enggak nih pada janinnya gitu. Oh, begitu. Apakah setiap dokter kandungan bisa USG fetomaternal dok? Nah, USG detail scan itu sendiri tidak harus selalu dilakukan oleh konsultan fetomaternal. Yang penting dokternya itu memiliki kompetensi lebih ya, kompetensi tambahan untuk bisa melakukan USG detail scan tadi yang saya bilang. Nah, kalau di Indonesia yang mempunyai kompetensi itu yang karena mendapatkan pendidikan tambahan adalah konsultan fetomaternal biasanya. Tapi sekarang banyak juga dokter-dokter yang mendapatkan sertifikasi tambahan itu dengan belajar di luar negeri gitu. Jadi mereka juga boleh melakukan itu. Melakukan USG detail scan untuk melihat organ-organ janin, melihat kelengkapan janin, menilai kesejahteraan janin. Oke, untuk viewers persilahkan bertanya ya. Siapa tahu ada yang masih penasaran. Dipersilahkan bertanya ya. Dok, biasanya penyakit apa sih yang bisa ketahuan waktu kita USG fetomaternal itu? Nah, kalau dilihat dari USG trimester 1 di usia kehamilan 11 minggu sampai 13 minggu plus 6 hari yang tadi sudah saya katakan, itu kita kan mau melihat kemungkinan kelainan genetik ya. Nah, ya ada beberapa tanda-tanda yang bisa didapatkan dari gambaran USG yang mengarah ke janinnya ke arah kelainan genetik. Kelainan genetik apa yang bisa dideteksi? Yang paling sering itu trisomi kromosom nomor 21. Terus trisomi kromosom nomor 13 dan trisomi kromosom nomor 18. Kalau trisomi kromosom nomor 21 itu namanya sindrom Down, 18 namanya Edwards, 13 itu namanya Patau. Dan juga bisa mendeteksi kelainan kromosom seks seperti sindroma Turner. Kalau kita kan normalnya kan kromosom seks itu kan berpasangan kan XX atau XY. Kalau Turner itu X-nya hanya satu, jadi XO namanya. Nah, itu bisa kelihatan, bisa dideteksi sejak dari trimester pertama. Selain itu juga kemungkinan preeklamsia, kemungkinan pertumbuhan janin terhambat, itu juga bisa dideteksi, bisa dikenali sejak trimester pertama. Yang paling utama itu sih.
Dok, kan ada ya teman saya, dia tuh suka ya udah setahun tuh hamil 2 kali misalkan. Terus keguguran terus, tapi kata waktu diperiksa itu normal aja, itu perlu USG fetomaternal nggak? Yang diperiksa apa? Jadi gitu kandungannya lemah atau gimana tuh dok? Berhubungan nggak? itu kandungan lemah itu tidak ada penjelasan ilmiahnya ya. Jadi kalau itu kan namanya keguguran berulang atau recurrent pregnancy loss. Maka yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut biasanya kemungkinan ke arah anti-phospholipid syndrome atau pengentalan darah. Bisa juga kemungkinan ke arah penyakit autoimun. Bisa juga diperiksa kadar hormon tiroidnya. Banyak sekali sebenarnya yang harus digali lebih lanjut. Gitu. Kalau USG juga bisa keguguran berulang. Misalnya ada kelainan pada rahim, kelainan pada bentuk rahim itu juga bisa mengakibatkan keguguran berulang. Jadi memang harus diperiksa, digali lebih dalam penyebab keguguran berulangnya. Oke. Dok, ini sudah ada yang bertanya dari Velsi Sahara. Malam dok, mau tanya, apakah USG fetomaternal harus 13 minggu plus 6? Bisakah kalau pas di 13 minggu? Iya, jadi bisa. Jadi yang tadi saya bilang, USG screening trimester pertama itu pada usia kehamilan 11 minggu, mulai dari 11 minggu sampai dengan 13 minggu plus 6 hari. Gitu. Jadi boleh 13 minggu ya baik sekali. Boleh ya. Sangat bagus tuh 13 minggu. Ini ada dari Dian Mahardika, kayaknya pasien dokter deh. Dokter terbaik. Wih. Iya, ini pasien saya. Assalamualaikum Kak Novan. Ini adik dokter bukan? Manggilnya kakak. Enggak, saya nggak punya adik. Nggak punya adik. Anak sulung dok. Enggak, saya anak bungsu. Anak bungsu. Ayo dipersilahkan lagi kepada viewers yang kira-kira masih belum paham atau mau bertanya tentang USG atau apapun. Mumpung ada dokternya nih. Ayo jangan malu-malu. Gratis loh, ya kan dok? Ayo siapa yang mau bertanya? Cinta dok saya. Oh ini kayaknya dari pasien dokter juga nih. Pangkia Risa Dewo. Dokter Nopan terima kasih banyak sudah membantu proses persalinan keponakan saya. Oh keponakannya. Ya sama-sama. Kirain dianya ya. Oke dok. Dok kalau misalnya di kota kita nih nggak ada USG fetomaternal gimana tuh? Apa USG biasa aja ya? Bisa kan? Bisa. Atau ya, misalkan pingin banget gitu. Ya, kalau pingin banget ya datang aja ke kota-kota besar yang terdekat. Insya Allah ada konsultan fetomaternalnya. Iya ya, harus keluar kota kalau misalnya nggak ada. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ayu Sekarmanik. Malam dokter, kalau sudah masuk trimester ketiga, apa masih bisa diperbolehkan untuk USG fetomaternal? Ya, boleh. Tapi kalau semakin besar usia kehamilannya, maka akan sedikit menjadi lebih sulit untuk menilai organ-organ secara detail. Kenapa? Karena kalau kita USG itu kita butuh cairan ketuban yang baik, yang jumlahnya cukup. Kalau semakin besar, masih banyak-banyaknya ya? Nggak sebanyak-banyaknya juga sih, terlalu banyak dengan normal kan? Nggak baik kan? Jadi kalau usia kehamilannya semakin besar, maka cairan ketuban itu akan semakin berkurang jumlahnya dan itu akan sangat mempengaruhi tingkat kesulitan pemeriksaannya. Gitu. Sudah terjawab ya, Ayo Sekar. Ayo dipersilahkan, siapa lagi yang mau bertanya? Dok, maaf terlewat nih dok, kasihan baru gabung kayaknya. Alfi 5889. Trimester 2 baiknya USG feto di usia keberapa ya? Ya, kalau di literatur itu ada yang menyebutkan 18 sampai 22 minggu, ada yang 20 sampai 24 minggu. Kalau saya sih prefernya sih di usia kehamilan 20 sampai 24 minggu. Karena kalau di 18 minggu untuk menilai organ-organ tertentu seperti jantung, itu jantung masih agak kecil ya, masih agak susah untuk dinilai. Oke, sudah terjawab ya, Alfi.
Dok, ini ada lagi dari Gitai HPS. Malam dok, saya ada riwayat gastrocisis awal tahun ini. Pertanyaannya, untuk kehamilan selanjutnya, apa harus USG feto maternal dan berapa jarak untuk boleh hamil lagi? Ya, jadi gastroschisis itu sendiri artinya organ-organ di dalam perut si janin itu berada di luar. Jadi organ dalam perut itu kan ada liver, ada hati, ada usus, ada lambung. Nah, itu dia berada di luar, terburai keluar. Nah, itu penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Jadi, penyebab kelainan gastroschisis ini pada ibu, ya itu hanya kejadian yang acak aja, random. Kebetulan menimpa pada janin ibu. Nah, apakah kemungkinan bisa berulang? Ya bisa, tapi kemungkinan berulang itu sangat-sangat kecil sebenarnya. Asalkan kehamilannya dipersiapkan, jadi misalnya dari 3 bulan sebelum merencanakan hamil sudah minum asam folat, minum vitamin kehamilan sejak 3 bulan sampai 6 bulan sebelum merencanakan kehamilan, insya Allah sih bisa dihindari. Gitu. Dan kalau untuk berencana hamil lagi, sebenarnya tidak ada batasan waktunya. Kalau seandainya sudah siap secara fisik, secara mental, ya silakan hamil lagi. Nggak harus ada 3 bulan nunggu atau setahun gitu? Nggak usah ya? Enggak. Asalkan sudah siap fisik dan mental. Siap ya, lahir dan batin. Ya. Sudah terjawab ya, Gita. Oke, ini ada Citra Gunawan. Wah, pasien dokter nih. Dokter Novan, dokter yang bantu saya lahiran si kembar 4. 4 langsung, keren banget. Sehat selalu ya dok. Wih, keren. 4 dong. Mantap. 4 ya? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Devi NVT. Malam dok, bagaimana cara mengobati supaya hidrofetalis tidak berulang dok? Soalnya saya 3 kali terdeteksi hidrop dan semua meninggal dalam kandungan dok. Aduh, ini. Nah, ini juga ya, ini yang saya juga baru dapat kasus seperti ibu nih, hidrops fetalis berulang. Jadi yang pertama harus dicari tahu penyebab hidrops fetalisnya sendiri. Kalau dari buku, dari literatur sih hidrops fetalis itu ada yang dibagi menjadi 2, faktor imun atau non imun. Kalau yang imun itu yang contoh tersering adalah karena inkompatibilitas resus. Kan kalau golongan darah kan selain ABO ada resus ya. Kalau resus ibu dengan bayinya berbeda, maka bisa kemungkinan menjadi hidrops fetalis. Tapi kalau ya harus dicari tahu dulu penyebabnya sih Bu. Kalau udah berulang 3 kali pasti ada sesuatu. Konsultasi ya ke dokter. Pasti ada masalah. Nah, kalau pasien yang baru saya tangani kurang lebih 1 bulan yang lalu itu ada, kalau golongan darah tuh ternyata banyak kan, nggak cuma ABO sama resus aja, ada anti-M gitu, namanya anti-M. Nah, pada ibu ini, pada pasien saya ada masalah di anti-M-nya itu. Jadi si ibu menganggap si janin ini sebagai benda asing, jadi ada reaksi penolakan, makanya sel-sel darah si janinnya itu dipecah, diserang sama kekebalan tubuh si ibu, makanya janinnya jadi bengkak-bengkak, jadi hidrops fetalis. Dan kalau lama-kelamaan hidrops fetalis itu mengganggu fungsi jantung si janin, sehingga mengakibatkan lama-kelamaan ya gagal jantung, meninggal di dalam kandungan. Ibu berarti harus konsul ya, dicari tahu penyebabnya apa, digali lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dia Halyu S. Dok, jenis kelamin kelihatan di minggu berapa ya dok? Jenis kelamin mah bonus Bu. Kalau jenis itu belakangan juga dilihat nggak apa-apa Bu. Yang penting mah jadinya enggak, tapi sehat ya. Kalau paling cepat tuh kelihatan yang jelas itu mungkin di atas 14 minggu ya. 14 minggu, terus catat ya Bu. Oke, dari Fiska Kalva. Halo dok, izin bertanya. Jika setelah USG feto maternal ada diagnosa kelainan bawaan di trimester 1, apakah ada tindakan penyembuhan atau tindakan lain?
Ya, kalau yang dimaksud dengan ada kelainan-kelainannya bersifat genetik, sampai saat ini tidak ada pengobatan yang bisa mengobati kelainan genetik. Tapi setidaknya kalau kita sudah tahu dari awal ini janin ada kelainan genetik, maka untuk nanti persiapannya, sampai nanti persalinannya, apakah tindakan koreksi yang bisa kita lakukan setelah dia dilahirkan, itu bisa kita persiapkan sedini mungkin. Dini mungkin. Iya, jadi misalnya janinnya dengan kelainan genetik kromosom nomor 21 atau sindroma Down. Kita lihat nih sindroma Down-nya ini mempengaruhi sampai seberapa jauh. Apakah ada organ-organ lain yang terlibat, misalnya ada kelainan jantung. Nah, kalau sampai ada kelainan jantung, maka nanti pas pada saat lahiran, kita bisa siapkan timnya untuk menolong bayi tersebut. Begitu dia dilahirkan, harus dibantu, mungkin harus masuk NICU. Kita persiapkan dokter jantung anaknya untuk tindakan koreksinya, apa yang bisa dilakukan, dikasih obat, ataukah dokter bedah jantung anak untuk melakukan pembedahan kalau diperlukan. Itu jelas ya? Gitu ya. Jelas ya penjelasan. Tidak ada pengobatan yang bisa mengobati, tapi kelainan harus dipersiapkan untuk pada saat persalinannya sehingga tidak terjadi komplikasi yang lebih jauh, yang lebih fatal. Si ibu maupun si anak ya, Dok. Mm-mm. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Devi Frita Agustin. Maaf dok, apakah trisomi 21 dapat terulang di kehamilan berikutnya? Bisa, tapi kecil kemungkinannya. Sekali lagi itu tuh kalau kelainan genetik itu kejadiannya tuh random, acak. Bukan karena bapak ibunya pembawa sifat kelainan genetik, enggak juga. Itu. Jadi ya acak, dia kebetulan aja menimpa pada si janin yang ibu kandung. Oke, sudah terjawab ya. Dok, ini ada dari pertanyaan lagi dari GG Gina. Dok, maaf mau bertanya, kalau pasien baru punya anak pertama, usia masih di bawah 30-an, tapi anaknya DS, kenapa bisa terjadi ya dok? Bukannya kalau anak DS usia ibu di atas 40-an dan anak tersebut biasanya anak keempat atau kelima? Enggak, jadi memang faktor resikonya kalau ibunya usianya di atas 35 tahun. Itu akan meningkatkan resiko kejadian Down syndrome itu meningkat sebanyak 3 kali lipat. Tapi bukan berarti yang di bawah usia 35 tahun maka aman, enggak juga ya. Tadi seperti saya bilang, ini kejadiannya sangat-sangat acak. Random ya, kita nggak bisa nggak tahu itu mungkin ya udah dikasihnya dari sana gitu, tapi betul. Dengan itu jadi kita bisa tahu lebih awal ya, betul ya dok ya, dan mempersiapkannya. Oke, sudah terjawab ya. Down syndrome itu bukan kelainan genetik yang mengancam nyawa, jadi banyak anak Down syndrome sekarang yang life expectancy-nya itu sampai usia di atas 40 tahun sekarang. Kalau dulu mungkin sampai 20 tahun ya life ekspektasinya, tapi sekarang sudah dengan perkembangan zaman, teknologi semakin maju, teknologi kesehatan semakin baik, itu usianya bisa sampai di atas 40 tahun anak dengan Down syndrome, orang dengan Down syndrome. Oke, sudah terjawab ya tadi. Dok, ini ada lagi yang bertanya dari Dini Farika. Malam Dokter Novan. Dok, kalau mau cek lab saat hamil baiknya dilakukan saat kapan ya dok? Periksa lab. Sebenarnya dari positif hamil pun ya sebaiknya udah periksa lab untuk screening. Setidaknya periksa darah tepi untuk lihat kadar hemoglobinnya atau sel darah merahnya berapa. Terus untuk lihat, karena penyakit yang paling sering menimpa ibu hamil itu, terutama di Indonesia itu adalah anemia. Nah, anemia ini kan efeknya banyak banget. Bisa bikin bayinya kecil, bisa bikin masalah jantung juga pada ibunya. Jantung ibunya kan akan dipaksa bekerja lebih keras. Banyak sekali efeknya karena anemia. Terus periksa gula darah, apakah ada kencing manis pada kehamilan atau tidak. Terus periksa screening hepatitis, itu juga wajib. Atau screening infeksi menular seksual, karena ini akan nanti menentukan kehamilannya akan kita kelola seperti apa. Setidaknya itu. Dan pemeriksaan urin, karena ibu hamil juga sering banget mengalami infeksi saluran kencing.
Yang kalau dibiarkan infeksi saluran kencing ini juga berbahaya, bisa bikin kontraksi, bisa bikin ketuban pecah dini dan lain-lain. Lebih cepat lebih baik ya dok. Hmm. Oke, sudah terjawab. Sekarang selanjutnya dari Rizky Pardede. Pasien dokter Nova nih, hehe. Dok, misalnya di trimester 1 sudah USG detail dan nggak ada indikasi kelainan. Mungkin nggak kalau kita detail cek di trimester kedua baru kelihatan kalau misalnya ada indikasi kelainan? Mungkin sekali. Jadi prinsipnya kehamilan itu kan selalu berkembang, sedang berkembang. Janin itu masih berkembang di dalam kandungan. Ini contohnya yang paling sering nih di trimester 1 semuanya oke. Dan tadi dipotong dulu. Trimester 1 dan trimester kedua itu USG-nya berbeda manfaatnya. Kalau trimester 1 itu terutama untuk screening kelainan genetik kan. Kalau yang untuk trimester kedua, ketiga itu untuk menilai kelengkapan organ-organ. Ya. Terus misalnya di trimester 1 kelihatannya nggak ada apa-apa, normal-normal aja. Tapi di trimester kedua baru muncul tuh masalah. Misalnya otaknya ternyata ada hidrosefalus di usia kehamilan 26 minggu. Itu bisa terjadi. Mungkin aja baru terjadinya hidrosefalus itu di 24 minggu. Sehingga pas di 26 minggu semakin bertambah ukurannya, bertambah besar. Tuh. Terus misalnya pada trimester pertama kelihatannya normal-normal aja, tapi pada usia kehamilan 16 minggu, 17 minggu baru kelihatan ini ketubannya kering nih. Ternyata saluran kencingnya, ginjalnya tidak terbentuk dengan baik. Itu bisa. Karena trimester 1 itu kan masih kecil banget, penglihatan kita juga, pemeriksaan kita juga masih terbatas banget untuk menilai organ-organ. USG itu hanya menilai kondisi saat dilakukan pemeriksaan USG. Jadi lebih baik sering kontrol, ya dok ya? Bukan sering, kontrol teratur. Teratur, nah itu maksudnya. Oke, selanjutnya dari Yasmin. Dok, di daerah tempat tinggal saya tidak ada feto maternal. Saya riwayat BO dan prematur. Mau rencana hamil lagi, jadi takut dok karena tidak ada feto di sini. Tolong dok pencerahannya. Silakan untuk Yasmina. Di daerah mana? Di daerah mana? Ayo. Daerah mana? Nanti bisa dibantu diarahkan yang kota terdekat yang ada. Di pusat kota mungkin ya, pasti ada. Satu. Dan kalau sudah mengalami kehamilan yang sebelum-sebelumnya bermasalah, maka harus dipersiapkan dari sebelum hamil, sudah diperbaiki dulu nutrisinya. Mungkin ya tadi yang saya bilang, minum vitamin hamil itu dari sejak 3 bulan sampai 6 bulan sejak merencanakan kehamilan berikutnya gitu. Nah kalau perlu dicari tahu dulu penyebab kenapa yang kehamilan kemarin nggak sukses gitu. Sebelum positif hamil lagi. Persiapkan, dicari tahu dan konsul. Oke, sudah terjawab ya. Oke, ini dari Jenny nih, pasien dokter. Malam dok, aku pasien dokter Novan. Waktu anak pertama, sekarang aku tinggal di luar kota, sedih banget, gak bisa kontrol katanya sama dokter. Ya kan ada. Kenapa pindah dong? Ada dokter yang lain, insya Allah sama aja. Tuh, insya Allah sama aja ya. Oke, dari Yuni Paiko 17. Dok, maaf mau tanya, usia normal berat badan janin usia 15 week itu berapa ya dok? Soalnya kemarin katanya berat badannya rada besar. Silakan dokter dijawab. Kan 15 minggu masih kecil banget. Saya nggak tahu penting apa nggak sih dinilai berat janin di usia kehamilan 15 minggu. Kayaknya belum penting-penting amat sih sebenarnya. Tapi kalau rata-rata mungkin beratnya 120 sampai 150 kali ya kalau 15 minggu ya. Enggak lah, nggak nyampe 120 lah, 120 gram paling beratnya. Segituan ya berat badannya, berat badan janinnya. Oke, dari Jenny lagi. Pada kehamilan kedua, aku plasenta previa di trimester pertama. Berapa persen kemungkinan ada bagus lagi ya dok? Jadi pada trimester pertama kita nggak boleh tuh ngomong plasenta previa.
Plasenta itu masih ada yang disebut dengan placental migration. Jadi masih bisa berpindah tempat. Bukan berpindah tempat dia jalan plasentanya, tapi kan kalau kehamilan masih kecil itu rahimnya masih berkembang, masih bertambah besar. Nah, semakin bertambah besarnya si rahim itu, maka plasenta yang tadinya nempelnya di bawah misalnya, dia akan tertarik ke atas seiring dengan pertambahan ukuran si rahimnya gitu. Jadi nggak boleh ngomong plasenta previa di usia kehamilan di trimester pertama. Plasenta itu sudah menetap bila usia kehamilannya udah di atas 32 minggu. Kalau udah 32 minggu dan plasentanya memang kelihatan menutupi jalan lahir, ya itu boleh kita bilang plasenta previa. Begitu ya penjelasannya. Oke, Ya, jadi selanjutnya. trimester pertama dibilang previa, terus apakah ada kemungkinan berapa besar kemungkinan tetap plasenta previa sampai trimester ketiga? Ya sangat besar kemungkinannya. Sangat kecil kemungkinannya, sorry. Kecil. Oke, selanjutnya masih dari Velsi Sarah. Ini pertanyaan lanjutan kayaknya. Ini kan pertanyaan pertamanya. Malam dok, mau tanya apakah usia ferromental harus 13 minggu plus 6? Biasakah kalau pas 13 minggu? Pertanyaan lanjutannya. Enggak, ini nih dokter, pertanyaan. Dia Ibu Velsi ini mengalami hidropsetalis tahun lalu dan harus diterminasi. Terus nanya apakah dapat terulang lagi di kehamilan sekarang? Bisa aja. Ya bisa. Kan random ya dok? Prinsipnya itu hidropsetalis sebenarnya bisa diatasi Bu, tapi tergantung penyebabnya juga. Kalau Ibu bisa datang lebih cepat, kita di RSAB Harapan kita menangani berbagai macam kasus hidropsetalis dan ada yang berhasil ditangani dengan pemberian transfusi intrauterin. Jadi janinnya itu ditambah darah, ditransfusi di saat dia berada di dalam kandungan. Dan mungkin transfusi intrauterinnya itu nggak cukup sekali, jadi dilakukan serial, misalnya tiap 2 minggu sekali atau tiap sebulan sekali. Itu kita alhamdulillah sih banyak sih yang berhasil sampai janinnya lahir sehat. Di Bu Velsi ini di mana kotanya? Kalau karena hidropsetalis 13 minggu terus langsung disuruh terminasi, mungkin sebaiknya second opinion dulu. Sudah terjawab ya, Bu Velsi. Ini dari Gegina, dok, kalau mau promil yang dikonsumsi asam folat, vitamin E, sama susu hamil, apakah betul dok? Ya, terutama sih asam folat sih. Kalau vitamin E, vitamin E itu kan antioksidan ya, boleh-boleh aja sifatnya. Vitamin D juga sekarang banyak ternyata dari penelitian banyak sekali manfaatnya. Jadi boleh. Vitamin D, vitamin E, vitamin C, semua vitamin boleh buat antioksidan. Oke, sudah terjawab ya. Sekarang pertanyaan dari Dita Pie. Dok, apa kalau kelainan jantung nggak bisa dideteksi lewat USG yang biasa? Silahkan dokter dijawab. Nah, jantung itu salah satu organ yang paling susah diperiksa. Kenapa? Karena satu, dia ukurannya kecil banget. Ukurannya kecil banget. Dan janin itu di dalam kandungan kan bergerak-gerak terus ya. Jadi itu akan menyulitkan. Makanya tidak banyak dokter obgyn yang bisa meriksa kelainan jantung itu dengan sangat akurat. Itu sulit sekali. Tapi pertanyaannya apakah bisa dideteksi dari USG? Ya bisa. Tapi memang tidak semua dokter bisa. Tidak semua dokter bisa. Oke, karena susah. Ya. Paling susah meriksa jantung. Dan tergantung juga misalnya bocor. Ada sekat jantungnya bocor. Tergantung seberapa besarnya juga. Kalau kebocorannya sangat-sangat kecil, ukuran 1-2 mili, itu juga nggak bisa juga ya. Susah juga dilihat dari USG. Tuh. Gitu ya. Sudah terjawab ya. Oke, selanjutnya dari Ike Stofani.
Dok, maaf mau tanya, boleh nggak di trimester kedua tambal gigi? Nah, boleh nggak? Boleh dong. Gak ngaruh ya, Dok? Justru kalau ada masalah gigi, masalah di mulut, itu memang harus diobati secepatnya. Karena ternyata kalau ada infeksi di situ, di mulut, itu penyebarannya bisa sampai ke janinnya, janin dalam kandungannya. Jadi kalau ya bisa diobati dengan pemberian obat antibiotik, atau sampai dicabut pun kalau sudah, terutama kalau sudah lewat trimester pertama ya, dari trimester kedua itu jauh lebih aman. Aman ya kalau mau tambal gigi atau cabut gigi. Oke, selanjutnya dari Fitra HD. Dr. Novan, kalau janin di usia 31 week dan BBJ sekitar 1.600 gram, emang termasuk di kategori kecil? Enggak, normal-normal aja. Normal-normal aja, Bu. Jangan khawatir. Jadi kalau 30 minggu itu 1,5, kira kurang lebih ya. Kalau 32 minggu 1,8. Kalau 35-36 minggu 2,5. 33 minggu 2 kilo, 34 minggu 2,2-2,3. Sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, selanjutnya dari Fiskal Fact. Dokter, maaf mau tanya lagi. Perlukah screening vitamin D atau kalsium di trimester 1? Dan berapa banyak vitamin D dan kalsium yang dibutuhkan di trimester 1? Jadi ya prinsipnya kalau semakin banyak kita tahu itu akan lebih baik. Jadi kalau mau periksa kadar vitamin D dari trimester 1 alangkah baiknya. Nah, terus suplementasinya seberapa banyak vitamin D yang kita berikan, nah itu juga harusnya bergantung kepada kadar dasar yang ibu miliki. Misalnya ternyata kadar vitamin D-nya di bawah 10, makanya kita akan memberikan dosis vitamin D-nya yang lebih tinggi, 5.000 unit per hari misalnya. Tapi kalau ternyata kadar vitamin D-nya 20 sampai 30 lah, 24, 25 gitu, kita bisa berikan kadar yang 1.000 unit per hari gitu. Ini harusnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Disesuaikan dengan kondisi ya. Oke, dari Gita lagi nih. Dok, misalnya jarak sesarnya dekat, hanya berjarak 8 bulanan gitu, yang bayinya meninggal tadi. Lalu hamil lagi, itu boleh dok? Apa ada efek samping ke badan ibunya? Atau lagi hamil, luka bekas sesarnya ngilu lagi? Yang dianjurkan itu jarak antar persalinannya itu minimal 18 bulan. Jadi kalau tadi riwayat sesar, 8 bulan kemudian hamil lagi, maka 8 tambah 9, 17 ya. Ya kurang lebih, itu masih agak kurang sih 17 bulan. Tapi kehamilannya sih insya Allah sih tetap berjalan baik kalau sampai gitu. Nggak ada masalah. Namun mungkin pilihan persalinannya nanti bisa dilakukan dengan sesar lagi karena jaraknya yang terlalu dekat. Gitu ya Bu Gita. Sudah terjawab oleh dokter. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan ya. Dari D. Puspita. Dokter Novan, apakah vitamin seperti asam folat, kalsium di trimester 2 sama pentingnya dengan trimester 1? Terima kasih. Ya, sebenarnya sih sama pentingnya ya, untuk vitamin D, untuk kalsium, untuk asam folat pun sebenarnya masih kita perlukan. Tapi kalau khusus untuk asam folat, memang terutama dibutuhkan itu lebih tinggi di trimester pertama. Kenapa? Karena pada saat trimester pertama itu pembentukan sistem saraf pusat, otak, terus saraf tulang belakang itu semuanya sangat bergantung kepada kecukupan kadar asam folat. Jadi makanya kalau ibu hamil trimester pertama yang wajib diberikan itu adalah suplementasi asam folat. Bahkan mungkin dari sejak sebelum hamil sudah harus disuplementasi asam folat untuk mencegah neural tube defect atau kelainan sistem saraf pusat janin. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya dari Ike Stofani. Dok, mau tanya, saya di
trimester 2 diberi tromboaspilat. Apakah aman, Dok? Sedangkan tensi saya normal, Dok. Silakan dokter dijawab. Nah, pemberian tromboaspilat ini menurut saya sih ini ada karena untuk mencegah kemungkinan preeklamsia ya. Preeklamsia dan pertumbuhan janin terhambat yang mulai terjadi pada trimester kedua. Kapan diberikannya? Tentunya kalau baiknya sih tidak semua pasien kita berikan tromboaspirat, tapi pasien-pasien tertentu saja yang memiliki faktor resiko untuk mengalami preeklamsia atau pertumbuhan janin terhambat. Nah, itu bisa digali dari riwayat ibunya, apakah kehamilan sebelum-sebelumnya bermasalah atau tidak. Terus bisa juga pada usia kehamilan 11 sampai 14 minggu itu, 11 minggu, 13 minggu plus 6 hari itu, kita lakukan penilaian aliran darah dari pembuluh darah rahim kanan dan kiri ibu. Kalau kita nilai ternyata ada hambatan lah, aliran darahnya nggak lancar, maka itulah yang cocok untuk diberikan tromboaspilat. Itu yang mendapatkan manfaat terbesar dari pemberian tromboaspilat. Nah, kalau sudah diberikannya sudah di atas 16 minggu, dari penelitian juga ternyata tidak terlalu bermakna. Makanya kalau mau memberikan tromboaspilat, sebaiknya dimulai sejak usia kehamilan kurang dari 16 minggu sampai nanti usia kehamilannya 35 minggu, seperti itu. Gitu ya, Bu Ike, sudah terjawab. Oke, Dok, ini kayaknya ada yang baru join nih. Gak apa-apa ya, diulang ya, Dok, dikit ya. Ya, boleh. Miss Pebi, malam dokter, USG Veto yang ideal di usia kehamilan berapa week ya? Ya baru gabung nih kayaknya. Silahkan dokter. 2 kali dilakukan USG screening trimester pertama pada usia kehamilan 11 minggu sampai 13 minggu plus 6 hari untuk menilai kemungkinan kelainan genetik pada janin dan juga untuk menilai kemungkinan komplikasi seperti preeklamsia dan pertumbuhan janin terhambat. Dan yang kedua dilakukan pada usia kehamilan 20 sampai 24 minggu untuk menilai kelengkapan organ-organ janin. Gitu ya. Nanti ada kok ini disimpan kok, nanti di-share, bisa ditonton ulang kalau yang masih belum paham ya atau yang ketinggalan. Oke, terakhir Dok. Nasihat nih bagi seluruh bumil atau baru yang sempat gabung atau yang berencana untuk hamil, pentingnya USG kehamilan itu, Dok. Iya, untuk ibu-ibu hamil semuanya, kehamilan itu kan suatu proses yang panjang ya. Jadi memang harus dipersiapkan sebaik-baiknya untuk bisa menghasilkan generasi penerus yang berkualitas baik. Tidak cuma asal lahir aja, lahir nangis oe-oe terus udah merasa puas. Jangan seperti itu, tapi kita harus mempersiapkan dia karena kalau dari hadisnya kan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin. Jadi kalau kita mempersiapkan generasi penerus kita hanya untuk yang biasa-biasa saja, tentunya itu akan bisa dibilang sia-sia ya. Jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin dan salah satu upaya kita untuk mempersiapkan kehamilan yang dengan yang menghasilkan generasi penerus yang kualitas baik, maka harus melakukan pemeriksaan yang sebaik-baiknya juga. Dan salah satunya adalah dengan melakukan USG. Saya tidak bilang USG feto maternal itu harus wajib, tapi kita harus melakukan pemeriksaan yang baik, yang kualitasnya baik, sehingga kalaupun ternyata janin yang dikandung ini ternyata bermasalah, maka kita bisa menemukan jalan terbaik untuk mempersiapkan agar permasalahannya itu bisa kita minimalisasi. Ya, jadi harus dengan USG yang baik, intinya itu. Kalau yang di kota-kota yang nggak ada konsultan feto maternal, ya dengan USG yang kualitasnya baik aja, dengan dokter yang care gitu, yang pemeriksaan USG-nya nggak terburu-buru, saya rasa sih insya Allah sih sudah cukup. Oke ya, sama baiknya ya Dok. Iya. Baik teman-teman semua, seru dan sangat mengedukasi sekali obrolan kita malam ini. Semoga yang udah join semakin paham lagi ya.
tentang USG feto maternal. Terima kasih Dokter Novan atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi ya di lain kesempatan. Jangan kapok ya, Dok. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sehat-sehat selalu ya, Dok. Amin, makasih. Yang masih penasaran seputar Dokter Novan, langsung kepoin aja di IG-nya @novanveto. Saya izin tutup slide-nya ya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum.